Yo, what's up? Kembali lagi di channel kita ya, Avenue 21. Kali ini kita mengulas topik tentang Big Four ya, masih seputar Jepang dan perusahaan-perusahaan di Jepang. Profil seorang Michio Suzuki. Jadi, Michio Suzuki adalah seorang pengusaha dan penemu Jepang yang dikenal terutama karena mendirikan Suzuki Motor Corporation serta beberapa inovasi dalam desain alat tenun. Beliau lahir di Hokagawa, Shizuoka, Jepang pada 18 Februari 1887 dan meninggal pada 27 Oktober 1982 pada umur 95 di Hamamatsu, Jepang. Kisah Suzuki pada masa kecil ya. Beliau lahir di sebuah desa kecil petani dan penenun kapas. Dia dinamai tokoh sejarah dan dewa Shinto Sugawa no Michizane sebagai putra petani kapas. Suzuki bekerja di ladang sejak usia 7 atau 8 tahun. Namun, Suzuki selalu lebih menyukai pekerjaannya yang lebih terampil. Jadi pada tahun 1901 pada usia 14 tahun ia mulai magang selama 7 tahun di bawah bimbingan yang ketat dari seorang tukang kayu, Kotaro Imamura. Ketika perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 permintaan akan pengrajin terampil sangat banyak dan Imamura dipaksa bersama muridnya untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan alat tenun di lantai pabrik. Meskipun Imamura menganggap karya ini tidak cocok untuk pengrajin sekaliber Suzuki, tapi Suzuki muda terus berkembang dalam peran ini, dan itu akan memberikan inspirasi untuk inovasinya di kemudian hari. Nah, itu sekilas masa kecilnya Suzuki ya. Kisah ini akan berfokus pada Michio Suzuki. Dari namanya saja kita sudah menebak siapa ia sebenarnya. Ya, dialah sosok tangguh di balik sebuah perusahaan otomotif raksasa Jepang, Suzuki. Ada banyak hal menarik dan menginspirasi dari perjalanannya hingga bisa membuat Suzuki sebesar ini. Selengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Terlahir sebagai anak petani kapas, Michio Suzuki lahir di Hamamatsu pada tahun 1887. Ia lahir sebagai seorang anak petani kapas Jepang. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kerja keras. Saat masih belia, dia pernah bekerja sebagai tukang kayu. Mentalnya sudah dididik menjadi sosok tangguh dan jauh dari kata pemalas. Jiwa bisnisnya dan wirausaha sudah ada sejak kecil. Pada tahun 1909, saat berusia 22 tahun, Michio Suzuki berhasil menciptakan alat tenun kayu yang dioperasikan menggunakan pedal. Singkat cerita, Suzuki Loom Manufacturing Company mendapat modal yang dibutuhkan untuk investasi. Perusahaan pun berkembang cepat. Bahkan pada tahun 1922, Suzuki Loom Manufacturing Company dinobatkan sebagai salah satu pabrik tenun
terbesar di Jepang. Bayangkan guys, dari mereka yang awalnya dari perusahaan tenun kecil menjadi perusahaan yang besar dan banyak investor yang memberi modal, dan akhirnya menjadi salah satu pabrik tenun terbesar di Jepang. Terus lanjut lagi ke kisah berkurangnya permintaan pasar membuat Michio Suzuki harus putar otak. Nah, pada saat itu tuh terjadi krisis ya, dan Perang Dunia ke-1 lah, sekitar tahun 1920-an. Pada zaman itu Jepang belumlah jadi negara yang besar seperti yang kita kenal sekarang. Saat itu, komoditas ekspor yang paling banyak adalah kain dan garmen. Pada tahun 1926, Suzuki Loom Manufacturing Company mulai mengekspor mesin tenunnya ke negara-negara di Asia Tenggara dan India. Hanya saja, kondisi pasar makin lemah. Alat tenun berkualitas tinggi yang diekspor oleh Suzuki Loom Manufacturing Company bisa tahan dan awet dalam waktu yang lama, sehingga lama-kelamaan permintaan pasar akan alat tenun yang baru pun berkurang. Nah, di sini Michio Suzuki mulai putar otak. Jadi intinya gini guys, karena Suzuki membuatnya dengan kualitas yang sangat bagus, jadi mesinnya awet, dan itu membuat seorang Michio Suzuki memulai memutar otak dong, karena permintaan pun makin berkurang karena barangnya tuh awet intinya. Nah, akhirnya beliau putar otak dan memproduksi bukan hanya mesin tenun saja guys. Jadi kita baru masuki pembahasan tentang motor ya, atau industri otomotif dari Suzuki. Michio Suzuki melihat celah di industri otomotif. Di Jepang, di era sebelum Perang Dunia Kedua, masih jarang ditemukan pabrikan sepeda motor atau mobil. Tercatat, ada Soichiro Honda yang pertama kali menciptakan sepeda motornya pada tahun 1947. Sedangkan industri sepeda motor dan mobil di Eropa, serta Amerika Serikat pun sudah ada selama puluhan tahun. Jadi termasuk kita tuh di Asia ketinggalan lah dengan Amerika dan Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua usai, zaman ikut berubah. Jepang kemudian menjadi negara yang mendominasi pasar sepeda motor dunia. Permintaan pasar akan kendaraan bermotor meningkat. Tiap tahun ada 20.000 kendaraan yang diimpor Jepang. Lengkap soal memproduksi kendaraan mobil maupun sepeda motor, sehingga meniru dan mengadaptasi desain mobil dari luar negeri merupakan pilihan. Hanya saja ternyata cara yang dilakukan Suzuki tidak murni original. Nissan ternyata memproduksi mobil pertamanya berdasarkan desain dan model Austin 7. Sayangnya, mobil Austin 7 versi Suzuki tak bisa dan tak pernah diproduksi besar-besaran. Pasalnya, saat itu jalannya proyek tersebut bersama dengan Jepang yang bersiap untuk perang. Kondisi pasar jadi tak memungkinkan, ekonomi pun tak stabil. Akhirnya, proyek tersebut terbengkalai. Setelah perang berakhir, Suzuki Loom Manufacturing Company hampir hancur karena ketidakstabilan kondisi saat itu. Kita tahu sendiri setelah terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima, banyak perusahaan Jepang yang lumpuh ya karena kehancuran akibat dampak bom atom tersebut. Nah, jadi itu kondisinya udah gak stabil tuh penjualan. Sampai kemudian pada bulan November 1951, tim insinyur Suzuki Loom Manufacturing Company mendesain mesin yang bisa dipasangkan pada sepeda. Singkat cerita, Suzuki berhasil menciptakan Atom, mesin prototipe 30 cc. Kemudian Suzuki berhasil membuat gebrakan besar dengan menciptakan sepeda motor berkualitas tinggi yang kokoh. Nah, hebatnya tuh di situ. Jadi walaupun mereka terpuruk,
tim insinyur Suzuki tetap berinovasi bagaimana caranya bertahan melewati musibah tersebut. Suzuki terus mengembangkan inovasi dan terobosan terbarunya. Inovasi dan terobosan terbaru terus dikembangkan. Setelah sepeda motor The Power Free sukses, Suzuki kemudian membuat Diamond Free, yang lain merupakan produk pengembangan dari The Power Free. Jadi awalnya tuh mereka mengembangkan satu produk terus berkembang ke part-part selanjutnya atau seri-seri selanjutnya. Setelah itu muncul lagi Mini Free. Kesuksesan Suzuki berlanjut sampai Suzuki bisa memproduksi 6.000 sepeda motor setiap bulan. Bulan Juni 1954, nama Suzuki Loom Manufacturing Company berubah menjadi Suzuki Motor Co. Ltd atau korporasi ya. Suzuki kemudian mulai mengekspor sepeda motor tahun 1963 ke Amerika, lalu mulai mengekspor mobil ke Amerika tahun 1985. Michio Suzuki sendiri kini dikenal sebagai pemilik dari ratusan hak paten dan memberi kontribusi yang besar pada perusahaannya. Ia menjadi direktur Suzuki Motor Company sampai pertengahan era tahun 50-an. Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. So clear. Ooh, we can see so clear. Blue, and you are shades of gray. Living day to day, even when we're free. It's true, the difference is the same. The colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us higher. Ooh, we can see so clear. Jadi sekilas segitu saja ya tentang Michio Suzuki. Lain kali kita akan bahas tentang produk-produk Suzuki dan lain sebagainya. Semoga dapat memberi wawasan dan menambah pengetahuan untuk Anda semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, agar kami tambah semangat untuk membuat konten demikian rupa. Terima kasih.